podcast hari jadi. Nah, kita di sini tuh pengen podcast ketua OSIS periode 2023-2024. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, kita panggil dulu nih ketua OSISnya. Halo Kak, perkenalin saya Galang. Nah, kita tuh di sini pengen tanya-tanya nih Kak tentang pengalaman Kakak selama menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, boleh dong Kakak perkenalin dulu diri Kakak. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Agan Firdaus Panji Wijaya. Aku ketua OSIS periode 2023-2024. Salam kenal ya semuanya. Nah, kan jadi kalian sudah kenal sekarang siapa ketua OSIS periode 2023-2024. Nah, langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Nah, Kak, program OSIS kan banyak ya Kak. Bagaimana cara Kakak untuk menjalin hubungan antara siswa dan pihak sekolah Kak? Oke. Saya izin jawab ya. Karena tadi tentang program kerja OSIS ya. Iya. Kan yang seperti kalian tahu program kerja OSIS itu kan banyak banget ya. Iya. Banyak banget. Sebenarnya tuh program OSIS yang sekarang baru dilaksanain tuh belum semuanya. Nah, tadi pertanyaannya gimana caranya untuk mencari dari siswa dan juga para guru ya, menjaga hubungan dengan guru ya. Yang pasti pertama untuk siswa, yang pasti kita harus tahu dulu nih, OSIS tuh pasti buat program kerja nggak semena-mena, nggak cuma dari satu pikiran dari anak-anak OSIS doang. Pasti karena ada mungkin ngeliat keadaan siswa, mungkin butuh bank sampah, itu jadi ngumpulin sampah. Mungkin ada juga nanti kegiatan siswa habis ulangan, kan bosen tuh kelas meeting. Ada lagi mungkin memeriahkan hari Kartini, nah itu ada Hakidah. Itu jadi terus kalau untuk hubungan dengan sekolah yang pasti itu kita juga mencari program kerja yang bisa menjaga nama baik sekolah juga. Jadi kayak sekolah ini rame nih, kayak aktif gitu. Karena jujur kalau OSIS ngelaksanain sebuah program kerja, sekolah juga ngerasanya rame gitu. Jadi itu sih kalau dari saya. Jadi yang penting intinya mencari program kerja yang menarik dan juga mencari program kerja yang bisa membuat nama sekolah itu lebih baik gitu. Jadi lebih aktif ya Kak ya? Iya, lebih aktif aja gitu. Seru kan program-program OSIS? Ikut kelas meeting nggak? Ikut. Hakidah ikut pernah? Belum pernah. Itu pasti seru-seru tuh jadi. Wah asik, rame banget. Pasti dong. Karena program OSIS tuh emang kayak kita asik-asikin aja gitu. Yang penting. Betul. Iya. Nah, mungkin itu jawaban dari Kak Agan tentang hubungannya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, selama Kakak menjabat sebagai ketua OSIS ya Kak, apa aja sih tantangan yang Kakak alami selama menjabat sebagai ketua OSIS itu? Tantangan nih? Iya. Kalau buat tantangan sebenarnya banyak banget nih, mulai dari internal, eksternal. Kalau yang paling saya ingat tuh tantangannya mungkin mulai dari kayak nyari persetujuan sekolah sih. Itu mungkin yang sangat tantangan sekali. Karena kadang-kadang tuh banyak program kerja yang ingin kita lakukan tapi sekolah kadang-kadang kurang dukung gitu. Tapi kadang-kadang sekolah juga dukung. Jadi terus juga tantangannya ada juga mungkin kadang-kadang mungkin kita berbeda pendapat lah. Mungkin dengan anggota saya, dengan sekretaris saya gitu. Mungkin antara perbedaan pendapat mungkin ada gitu. Itu doang sih paling kalau buat tantangan saya. Itu tantangan paling berat dari sekolah ya? Ya, mungkin antara melaksanakan program kerja nih, tapi kadang-kadang sekolah tuh kurang setuju. Mungkin antara ada mungkin nabrak sama ulangan kah, atau mungkin program kerja ini kayak udah sering nih, bosen gitu. Jadi tantangan kita tuh harus mikir lagi, harus putar otak lagi gimana biar program kerja ini tetap terjalan gitu. Gitu. Selama menjabat, Kakak pernah nggak sih ngalamin kayak konflik-konflik gitu, misal kayak keributan atau apa gitu? Sering tuh. Banyak banget sih. Kalau buat keributan, ribut mungkin sama siswa nih, misalkan sama siswa juga sering nih, misalkan nih lagi jaga upacara nih, misalkan nih ada aja tuh orang-orang yang kayak enggak beda kelas gitu. Enggak gitu. Malah dia beda kelas kan, pengen saya pindahin tapi nggak bisa. Tapi kalau tunjukkan mah nggak pernah gitu. Kalau tunjukkan nggak pernah. Kalau ributnya mungkin ribut dari bacotan sih. Mungkin ada yang bilang kayak so ngatur lah gitu ya, namanya juga OSIS kan. So ngatur lu ngapain gitu. Konfliknya terus itu kalau konflik buat eksternal ya. Kalau buat di internal OSIS sih konfliknya ya tadi mungkin ada perbedaan pendapat, ada juga mungkin konflik yang itu tuh saya pernah ini juga lupa matiin ruang OSIS, jadi ya listriknya nyala terus gitu. Jadi dimarahin sama BPH, tapi BPH kan bahan pengurus harian OSIS saya tuh, kamu gimana sih gini. Konfliknya sebenarnya kalau buat di internal sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berat ya, cuma kayak konflik-konflik ya kayak biasa aja gitu. Saya lebih
sama ini sih konflik eksternal, karena kalau orang luar ke kita gitu, Hmm. dari semua angkatan kadang-kadang. Nah kan tadi kakak bilang ada konflik kayak antara siswa dengan siswa. Nah itu bagaimana cara kakak buat menyelesaikan konflik tersebut? Jadi ini misalnya ada murid berantem gitu apa gimana? Ya kayak misal kayak murid kayak bandel gitu. Nah Oh, buat kayak biar bandel. ya. Oh, jadi misalnya ada konflik di siswa lah ya gitu ya. Hmm. Kalau buat saya sih, mungkin saya bakal ini sih, kayak ajak ngobrol dulu yang pasti. Saya tuh pokoknya setiap ada masalah saya ajak ngobrol dulu nih dengan orang yang memiliki masalah tersebut. Mungkin kayak dia ada faktor apa yang buat dia kayak gitu. Karena jujur orang yang ngelakuin sebuah konflik tuh nggak semena-mena karena gue lagi mau kayak gini nih, nggak mungkin. Pasti ada faktor yang ada faktor pendorong namanya. Faktor pendorong di mana orang itu melakukan konflik tersebut. Entah tiba-tiba dia kayak rusuh atau tiba-tiba kayak berantem, pasti ada faktornya gitu kan. Kita itu ntar cara menghadapinya ya pasti kita omongin dulu, terus kita kasih tahu gimana cara menyelesaikannya. Nah, kalau emang konfliknya udah parah ya saya nggak tanggung-tanggung, saya juga pasti bakal manggil guru dong namanya. Karena jujur OSIS di sini tuh sebagai hanya pengawas, jadi OSIS tuh nggak bisa gerak sendiri. Semua tuh yang melakukan tindakan yang benar-benar tegas tuh hanya bisa guru. OSIS juga bisa tegas tapi nggak benar-benar sampai yang hop gitu sampai habis, enggak. OSIS itu cuma kayak ngawasin, ngeremin sampai ke guru kena nih gitu. Jadi kalau emang pelanggarannya masih kayak masih bisa kita antisipasi nih, masih bisa kita cegah gitu, mungkin kayak dari telat gitu, seragam, nah itu masih bisa tuh dari OSIS. Tapi kalau buat kayak konflik sampai mungkin berantem atau sampai kayak tawuran, nah itu mungkin OSIS cuma kayak bisa kasih tahu dan ditindaklanjuti oleh guru. Gitu sih paling. Kamu jangan sampai tawuran ya. Aman saya mah. Nah, kan program OSIS banyak ya kak. Nah, selama kamu menjabat tuh ada nggak sih program yang gagal? Program yang gagal, sebenarnya ini program yang besar sih di OSIS, tapi di prodi saya ini bukan gagal sih. Ini program yang belum, emang di angkatan saya ini belum bisa terlaksana. Mungkin udah pada tahu juga, ini ada acara Following Environment yang undang-undang artis itu. Jadi di angkatan saya sebenarnya udah sempet mau bikin kepanitiaannya, tapi karena berbagai macam faktor, jadinya nggak jadilah itu Following Environment. Nanti bakal dilanjutkan di periode selanjutnya. Kalau buat periode buat yang bener-bener gagal sih, yang bener-bener kayak wah nggak bisa nih, ribet, mungkin ini sih buat yang hari bebas plastik sih, itu kayak mungkin kurang bisa sih kalau buat hari bebas plastik, karena kan juga kita harus ngomong ke ibu kantin kan, yang gimana ibu kantin kan juga jualan kan, banyak banget yang pakai plastik. Itu mungkin di periode selanjutnya bisa menemukan tuh gimana nih biar kita bisa hari bebas plastik tapi tanpa bikin ibu kantin tuh kurang gitu, kayak kan pasti kan juga jualannya kan pasti ini kan plastik semua kan pasti Pasti plastik semua. gitu makanya. Jadi sih paling kalau programnya. Jadi tahun angkatan saya nih, periode saya tuh nggak ada komen, padahal tuh wah komen tuh seru banget guys, tapi sayang banget di angkatan saya nih, angkatan kita nih periode 2003-2004 angkatan saya nggak ada komen. Tahu komen nggak? Enggak. Kalau tahu kan, nah di Apa periode tuh? selanjutnya itu ntar ada artis. Kalau tahun kemarin kita ngundang Malik. Oh Malik. Tahun kemarin yang masih ada kakak angkatan atas atau yang kan dia itu ngundang Malik tuh besar banget acaranya. Rame banget. Ini dari luar sekolah bisa pada datang? Bisa, internasional. Itu emang seru banget. Ntar kamu bakal ngerasain dia mungkin. Kalau biasanya tuh dilaksanainnya tuh komen tuh di tanggal-tanggal kayak gini 20 Januari. Tanggal-tanggal tahun awal. Kan kemarin kan juga di Januari kan juga ini kan ulang tahun GB kan. Iya. Itu jatuhnya kayak ngerayain ulang tahun GB lah. Mungkin buat tahun ini sih mungkin di angkatan saya adanya ramenya sih paling gede sih Pankar ya. Ini sejauh ini Pankar mungkin yang kalian tahu paling gede ya. Kan kakak menjabat sudah lama nih ya kak. Lama. Nah, apa sih pelajaran yang kakak dapat tentang kepemimpinan itu kak? Kepemimpinan. Iya. Kalau buat saya sih sebenarnya definisi kepemimpinan dari saya ini sebenarnya kadang-kadang ini, jadi saya berubah-ubah. Tapi kalau yang paling saya tekuni sampai benar-benar saya akhir menjabat tuh kepemimpinan tuh dimana tuh kita bisa merangkul semua orang. Jadi definisi kepemimpinan menurut saya tuh adalah kita bisa bergaul dengan siapa aja. Karena jujur kalau misalkan kita sebagai seorang pemimpin gak bisa ngerangkul banyak orang, ya kita nggak bakal ada orang yang di belakang kita. Karena meskipun kita sebagai pemimpin nih, kan pemimpin hanya satu orang. Nah, itu adalah orang yang butuh support dari belakang. Jadi kadang-kadang kepemimpinan tuh bukan hanya orang yang benar-benar bergerak sendiri, jalan sendiri. Mungkin bisa orang kayak gitu, tapi kalau buat saya kepemimpinan adalah bisa merangkul orang lain. Karena dengan kita merangkul banyak orang nih, kita juga bisa mencapai tujuan tertentu. Kita nih misalkan pengen butuh 5 orang buat bikin suatu tim. Nah,
saya udah punya nih sifat pemimpin saya nih, sifat kepemimpinan saya nih, wah gue udah pede nih, saya udah pede punya sifat kepemimpinan, udah saya sendiri lawan rame-rame 5 lawan 1. Nah itu udah logika yang beda kan, 5 lawan 1, saya pemimpin doang punya sifat kepemimpinan doang, tapi lawan 5 orang ini nah bisa. Pasti susah. Iya, jadi kalau menurut saya pemimpinan tuh bisa merangkul banyak orang. Nah dari merangkul banyak orang ini barulah muncul tuh dari mulai tegas, punya sikap punya sikap rendah hati, baik, terus bisa mempengaruhi orang lah, cara kayak memberitahu tugas orang gitu, bisa delegasi tugas. Itu dari kita merangkul orang lain percaya sama kita jadi tahu jadi orang-orang tuh pada ngerti sama kita. Oh ini Agan nih. Jadi dia bisa nganggap kita temen, kadang bisa nganggap kita seorang atasan gitu. Jadi awal tuh mungkin dari saya adalah merangkul orang dulu. Kalau buat jadi kepemimpinan tuh sikap yang merangkul orang lain. Setelah kita merangkul orang lain, barulah di situ bakal muncul banyak banyak kepemimpinan lainnya, mulai dari ketegasan, kepercayaan, cara ngatur orang gitu. Kalau menurut kamu apa kepemimpinan? Nah, saya tuh sebenarnya apa ya? Saya belum pernah memimpin sih, jadi saya belum tahu. Nah, karena saya belum tahu, jadi saya tanyain. Gitu. Iya. Terus sebenarnya tuh kepemimpinan tuh nggak benar-benar harus memimpin. Mungkin kamu pernah main bola? Pernah. Nah, main bola tuh juga sebenarnya ada yang jadi pemimpin juga kadang-kadang. Mungkin kalau jadi kiper nih, bilang tuh kanan kamu gitu, jagain yang itu juga udah masuk ke kepemimpinan, tapi dalam hal kecil gitu. Jadi kepemimpinan tuh gak bener-bener jadi ketua OSIS, jadi ketua MPK, enggak. Kepemimpinan tuh dari mulai kalian cara mimpin doa di kelas nih, bersiap itu udah kepemimpinan. Dari hal kecil-kecil. Iya, terus juga nyuruh orang nih misalkan di jalan, om geseran dikit dong, ini motornya saya mau jalan gitu. Itu sih awal juga kepemimpinan. Sikapnya tuh percaya diri. Percaya diri yang banyak faktornya, banyak banget kalau dari kepemimpinan tuh di kepemimpinan nih banyak banget tuh, dari mulai percaya diri, tugas, banyak banget. Sifat kepemimpinan banyak banget. Nih selama kakak menjabat tuh ada nggak sih hal yang paling berkesan selama kakak menjabat? Wah berkesan ya. Kalau dia jujur berkesan semua. Tapi saya bakal nyatain sih kayak mungkin yang kayak berkesan tuh. Saya tuh benar-benar ngerasain di organisasi ini tuh kayak keluarganya tuh erat banget. Mungkin yang berkesan tuh kadang-kadang ruangan OSIS tuh jadi tempat buat bercerita gitu. Buat ya jujur aja nih ya, saya di ruangan OSIS tuh ya sering aja gitu ngobrol-ngobrol sama orang. Kayak terus cerita tentang apapun itu, mau dia siapa itu, yang penting kan masuk ruangan OSIS, tadi anggota OSIS itu cerita tuh. Bisa jujur sampai bisa menangis, ketawa bareng juga di situ. Tapi kalau yang paling malu sih saya pernah itu di OSIS sendirian. Pikiran saya tuh tentang kayak mikirin ini ruangan OSIS tuh banyak sejarahnya, jadi saya inget-inget tuh dari atas OSIS tuh gimana gitu. Nah saya udah berdiri kayak gini di ruang OSIS, jadi coba kayak nangis aja gitu. Karena kayak mungkin yang berkesan kayak saya mikir di periode saya nih, kayak saya merasa masih kurang gitu. Saya merasa malu sebenarnya. Jadi kayak merasa malu, kayak kesan saya tuh yang paling berkesan tuh di periode saya kadang merasa malu. Di OSIS itu saya merasa kayak ini udah bener belum ya saya ngajarin periode. Masih mikir. Ya kayak mikir lah. Ini kesannya kayak sering mikir lah kalau di OSIS tuh, di ruang OSIS ya. Ini saya bisa nggak ya? Udah bener belum sih ngajarin periode? Udah bener belum sih saya ngajarin angkatan bawah saya? Udah bener belum nih saya? Udah bener belum nih saya? Sampai banyak banget tuh pertanyaannya. Jadi kayak itu sih yang paling berkesan, membuat saya kayak lebih sih kesannya tuh lebih membuat saya inilah banyak mikir lah gitu. Bahkan ketuanya aja pun masih takut ya, masih banyak takutnya. Ada nggak sih motivasi buat anggota-anggota OSIS lainnya? Anggota OSIS lainnya? Iya. Kalau buat motivasi saya nih, buat ya kan nanti buat angkatan 24, 25, pokoknya dari saya sih motivasinya yang pasti kalian tuh semangat, karena kalian juga nih yang bakal ngejalanin OSIS, terus juga jaga nama baik OSIS, dan yang pasti tuh apapun yang kalian pikirkan jangan pernah bergerak sendiri, karena semua tuh ada prosedurnya, kalian perlu koordinasi. Terus juga yang pasti tuh lebih perluas lagi lah tentang OSIS SMA 2 ini. Semangat OSIS itu lebih perluas relasi OSIS di SMA 2 ini gitu. Jadi biar semua orang tuh tahu kalau di Tambun nih ada OSIS terbaik nih di SMA 2. Saya pengennya kayak gitu sebenarnya. Nih kak, kalau misalkan kakak bisa balik menjabat menjadi ketua OSIS lagi, kira-kira
Kakak bakal ngapain nih? Menjabat lagi ya? Iya. Sebenarnya mah kali jujuran aja kayak sebenarnya bukan saya nggak mau tapi cukup gitu. Tapi Cukup. kalau misalkan ya dapat kesempatan Ah. ya entah gimana pun caranya kayak Gan, kamu jadi ketua lagi ya. Ya saya bakal terima sih pasti. Kalau emang bener-bener saya udah pilihan terakhir ya. Tapi kalau masih ada yang lain saya pasti bilang cukup bu. Cukup pak, Sudah. cukup bu. Tapi kalau misalkan saya dapat kesempatan lagi yang masih ya karena saya ngerasa di periode saya ini banyak yang kurang, saya pasti bakal perbaiki lagi. Yang pasti saya pertama tuh saya bakal benahin lagi lah apa yang di periode saya sebelumnya nih yang jelek saya benerin lagi, mulai dari mungkin cara saya berkomunikasi, cara saya memberi arahan, terus juga mungkin proker-proker yang lain mungkin yang kayak menurut saya ini sebenarnya bisa nih tapi kemarin tuh karena ada kendala apa mungkin gitu. Jadi mungkin di periode sekarang nih bisa nih karena udah ada misalkan saya mau jalanin ini apa ini sholat ini bersama sholat dua bersama yang kayak itu kan gitu. Iya. Nah mungkin di periode kemarin kan belum ada yang jagain tuh kan. Nah di periode sekarang nih saya mau ada yang jagain biar lebih kondusif lah gitu. Biar lebih stabil. Mungkin bakal lebih memperbaiki sih apa yang ya memperbaiki yang dia kemarin kayak setiap hari-hari biasa aja yang salah kemarin jangan diulangi, perbaiki gitu. Ya, dijadiin pelajaran. Pelajaran betul. Tapi kalau menurut kamu program kerja OSIS yang paling asik apa? Yang paling asik apa ya? Kasmit aja itu sebenarnya udah asik sih sebenarnya buat saya. Iya udah asik. Udah heboh, udah rame. Oh ya. Iya. Ini saya minum ya. Minum. Makasih ya. Ya nih, makasih buat 15 kelompoknya. Terus saya suka di sini. Kasih minum juga lagi. Saya dapat HP juga ini ya. Bukan dong, bukan. Ya pokoknya saya juga mau kasih pesan buat kalian di kelas 10 5 lah. Yeah. Kelas 10 semuanya deh. Ya pokoknya semangat kan. Kalian masih tahun pertama di sini. Terus ya pokoknya jangan benar-benar nyepelein lah. Masih kelas 10 nyantai aja. Itunya kelas 12 Pak, jangan. Justru kelas 10 nih dimana kalian tuh lagi membangun fondasi bikin rumah yang gede gitu. Jadi kalian tuh harus cari nilai gitu. Benar-benar harus kayak belajar lah. Justru di kelas 10 ini justru yang harus paling belajar ya. Karena kayak bener-bener kan di sini nilai tuh harus ya bagus semua gitu. Karena nanti kalau misalkan jelek tuh ya nyeselnya di akhir gitu. Kayak udah kelas 12 nih. Coba kelas 10 saya nggak main terus gitu. Coba kelas 10 saya nggak seini banget gitu. Jadi kelas 10 nih buat semuanya kelas 10 harus semangat. Karena kalian masih awal banget nih. Justru awal tuh ya masih bagus gitu, masih putih gini. Misalkan kelas 10 nih udah tuh tinggal cari warna kalian, terus cari eksplorasi gitu, nilainya bagusin. Biar waktu buat kalian nih habis lulus ke tujuan mana-mana tuh bisa enak. Entah yang mau kedinasan, mau yang kuliah bisa enak gitu. Udah harus dari kelas 10 ya? Betul, udah dari kelas 10 jangan kayak antar aja kelas 11, tuh antar aja kelas 11 gitu. Ya kalau emang bener nggak bisa bagus mah, yang penting mah bisa yang penting tuh jangan sampai turun. Kalau bisa stabil nggak apa-apa, kalau bisa naik justru bagus banget. Naik itu lebih bagus justru. Kalau stabil aja di yang bagus. Kalau mau stabil, misalkan rata-ratanya kelas 10 90 udah stabil. Kalau mau juga naik lebih bagus lagi. Tapi kalau biasanya sih rata-rata tuh biasanya naik sesuai dengan kalian tuh tadi kelas 10 nya ngapain, di kelas 11 nya ngapain gitu. Lebih aktif aja sih. Kayak mungkin nih di proyek-proyek ini nih justru di sini saya lebih aktif. Karena kayak lebih ke saya lah, kayak lebih eksplorasi lah, banyak lah soal demokrasi, hidup berkelanjutan, kewirausahaan, itu benar-benar kayak ini banget lah kita nge-explore lah, jadi lebih enak gitu. Jadi kayak lebih enak aja gitu. Lebih banyak. Terus yang pasti tuh yang paling penting adalah baik sama guru. Guru tuh ya tau lah guru cuma manusia juga, tapi jangan sampai nyepelein seorang guru. Karena benar-benar guru tuh yang benar-benar ngebantu kita di sini. Berjasa. Iya, karena ya mau gimana pun juga benar-benar guru yang buat dari sini, bukan siapa-siapa yang masukin nilai guru, yang ngajarin guru, yang masukin nilai guru, yang bikin soal guru. Benar-benar guru tuh di sini harus dimuliakan lah pokoknya guru. Karena ini masih sekolah. Karena kalau udah kerja, udah kuliah mah udah terserah kamu mau jadi bos ya bisa, mau jadi bisa. Kalau di sekolah tuh intinya jalanin dulu aja lah di SMA gitu. Misalkan kayak mikir mau jadi bader, mau jadi ini, ntar aja kalau udah keluar gitu. Kalau masih di sekolah mah udah turutin dulu aja yang jalanin aja. Lagi di jalur sekolah nih SMA 2, udah masuk kan alhamdulillah nih kalian SMA 2. Udah jalanin aja di SMA 2. Insya Allah kalau kalian nggak ada masalah, nggak macem-macem, lancar buat kalian ambil sukses. Kalau nggak macem-macem. Nah, jadi itu dia
Jadi itu dia podcast kita dengan Kak Agan. Untuk Kak Agan, terima kasih banyak ya Kak telah menyiapkan waktunya untuk kita. Makasih juga buat 105 yang udah undang saya nih. Saya nggak nyangka bakal diundang podcast kayak gini. Makasih juga ya. Semoga bisa bermanfaat terhadap saya. Yang positif ya, negatifnya dibuang, yang positif diambil ya dari podcast tadi, oke? Oke.